Selamat pagi, saudara. Ya, tadi yang saya rekam adalah rangkaian pohon beringin di pinggir jalan. Iya, menarik ya yang kita lihat tadi. Pohon itu kuat, pohon itu luar biasa. Sebagian besar akarnya nggak di tanah, tapi nempel di tembok. Ya terpaksa dia nempel di tembok gitu. Kalau enggak ya dia pasti mati. Jadi daya tahannya itu loh luar biasa, saudara ya. Kemampuan beradaptasinya itu luar biasa. Semangat untuk hidup, itu luar biasa. Kita butuh orang-orang yang seperti itu, sangat-sangat diperlukan. Tapi hati-hati, saudara. Kuat, tabah, luar biasa, tangguh gitu. Tapi kalau tidak disertai dengan hikmat, bahaya. Tangguhnya diperlukan, berdaya tahan kuatnya diperlukan, adaptifnya sangat-sangat diperlukan. Tapi tanpa hikmat, nggak tahu di sini atau di sini. Ya, tanpa hikmat, tanpa iman bahaya, saudara. Satu contoh misalkan, karena ketidakmampuannya, maka orang bisa menghalalkan semua cara. Nah, itu contoh, saudara ya. Kuat memang, tapi pemberani memang, tangguh memang. Tapi dipakai energi yang luar biasa itu, dipakai untuk kejahatan. Ya kan nggak benar, saudara. Itu karena tanpa hikmat. Jadi tangguhnya sekali lagi diperlukan. Ya, berdaya tahan kuatnya itu diperlukan. Tapi harus diimbangi dengan hikmat. Nah, satu contoh, saudara. Saya satu ketika datang di acara kawinan. Dan di acara kawinan itu dibagikan kue. Nah, satu deret itu mungkin ada 5 orang lah. Saya duduk di barisan keempat gitu ya. Jadi ada 3 orang sebelum saya gitu. Nah, kue itu diletakkan di piring gitu. Nah, lalu orang pertama ngambil satu, lalu diberikan piring itu ke sebelahnya. Dia ngambil satu, lalu diberikan ke sebelahnya. Nah, orang yang duduk di sebelah saya persis itu menumpahkan semua kue itu ke dalam tasnya. Dia ambil semua ke dalam tasnya gitu. Nah, lalu dia bilang setelah lihat piring kosong, ya habis. Saya yang di sebelahnya kayak mau meledak gitu, saudara ya. Nah, karena tahu ekspresi saya, ekspresi yang kaget gitu, setengah marah, kemudian dia nyeletuk gini. Untuk oleh-oleh anak di rumah saya nggak mampu beli. Nah, pernyataan terakhir itu menarik, saudara ya. Membawakan oleh-oleh ke rumah karena nggak mampu beli. Bawain oleh-oleh mah bagus ya. Menyediakan makanan untuk keluarga di rumah ya tentu sangat sangat bagus. Tapi ya caranya nggak gitu juga kan. Mempermalukan diri sendiri gitu ya. Hebat, tangguh, nggak punya malu, keras apa itu namanya, bukan keras kepala maksudnya. Ya saudara bisa membahasakannya sendirilah gitu ya. Ya artinya kalau orang Jawa bilang ya ngono tapi ya ojo ngono gitu kan, saudara ya. Nggak gitu juga caranya dalam menyediakan makanan buat keluarga di rumah gitu ya. Dan saya menduga ibu ini tidak hanya bungkus kue itu tadi, tapi juga makanan di pesta itu untuk dibawa ke rumah. Ya sekali lagi semua demi survive untuk keluarga. Ya seperti pohon beringin tadi harus survive, harus kuat begitu. Tapi ya sekali lagi bukan gitulah caranya. Imbangi kekuatan saudara, energi saudara, keahlian saudara, daya tahan saudara, ketangguhan saudara dengan iman. Sehingga itu nanti akan tersalur dengan baik untuk kehidupan yang lebih baik. Bukan cuma untuk keuntungan sendiri, tapi untuk orang lain. Firman Tuhan mengingatkan segala sesuatu diperbolehkan. Menarik kan? Semua boleh. Dan itu benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Lah, ya kan? Boleh semua, tapi hati-hati loh, nggak semua ada gunanya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun.
1 Korintus 10 ayat 23. Ini ayat penting banget, menarik banget. Buat saudara-saudara yang luar biasa, hebat, tangguh, kuat, iringi itu semua, imbangi itu semua dengan hikmat dalam pikiran, dalam hati yang bersumber dari firman Tuhan. Selamat merenungkannya.